Selamat pagi adik-adik. Berjumpa kembali di Sekolah Minggu GKI Nusukan. Kabar baik bagi kawan cilik. Kak Ajeng, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik, Kak. Kak Ajeng, aku mau cerita ya. Aku mau cerita tentang kebaikan Tuhan hari ini. Pasti Kak Ajeng juga merasakan, adik-adik pasti juga merasakan. Yang pertama Kak, ya aku bisa bangun pagi, bisa menghirup udara segar. Satu dulu ya. Terus yang kedua, waktu aku buka mata, aku melihat ada sinar matahari ini Kak. Terus aku keluar, aku bisa melihat hari ini tuh cerah gitu ya. Ada suara kicau burung juga. Terus yang keempat, waktu aku agak maju ke sedikit, bisa merasakan sinar matahari. Terus yang kelima, aku bisa merasakan air yang segar waktu aku mandi. Udah 5 loh itu, Kak. Baru udah 5 ya Kak ya? Iya. Padahal Kak Lisa belum melakukan aktivitas yang lain. Bener, masih pagi gitu ya. Padahal kalau dihitung-hitung kan, kita kan nantinya kan sehari ini ada berapa jam Kak? Ada 24 jam, Ada Kak. 24 jam. Itu aja baru sebentar banget kita sudah merasakan banyak sekali kebaikan Tuhan. Adik-adik di rumah pasti juga merasakan hal itu juga kan? Kak Ajeng juga merasakan? Masakan dong, Kak. Ya, benar. Yuk, kita mau ajak adik-adik kita untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita mau pujikan lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya Kak Ajeng ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan sekolah minggu kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur karena kami boleh merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, tiba saatnya kami akan mengikuti sekolah minggu online ini. Tuhan sedia mau jaga hati kami supaya kami boleh sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan nantinya kami akan mendengarkan firman-Mu juga Tuhan. Ya Tuhan, kami mau serahkan jalannya sekolah minggu ini Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Kak Lisa, Kenapa, Kak? kok tangan sama kakiku kaku semua ya Kak ya? Loh, Kak Ajeng habis melakukan kegiatan apa? Enggak Kak, aku cuma sekolah ya, duduk-duduk gitu. Terus habis sekolah Rebahan. di rumah Iya, main game. iya. Wah, berarti Kak Ajeng itu kurang gerak, Kak. Iya tuh Kak. Kak Ajeng kemarin-kemarin sempat olahraga belum? Oh, belum sih Kak. Belum kan? Belum. Nah, adik-adik di rumah pasti juga seperti itu kan? Di rumah habis pulang sekolah terus ambil handphone terus sudah rebahan, terus nanti habis itu lupa deh olahraga, lupa menggerakkan badan kita. Yuk, kita mau sama-sama menggerakkan badan kita, Kak Ajeng, adik-adik di rumah, supaya nggak kaku-kaku tangannya, kakinya, semuanya. Kita mau aja adik-adik untuk memujikan lagu Dikepak-kepakkan tanganmu. Adik-adik bangkit berdiri ya, pakai gerakan ya. Kak Ajeng sudah siap? Siap dong Kak. Dikepak-kepakkan tanganmu, digoyang-goyangkan badanmu, digeleng-gelengkan kepala, menghilangkan kantuk dan lesu, diayun-ayun kaki kanan, diayun-ayun kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi ya Kak Ajeng ya. Dikepak-kepakkan tanganmu, digoyang-goyangkan badanmu, digeleng-gelengkan kepala, menghilangkan kantuk dan lesu, diayun-ayun kaki kanan, diayun-ayun kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Kak Ajeng, Ya, Kak Ajeng punya musuh enggak? kalau musuh nggak punya sih Kak. Punya. Tapi Kak Ajeng suka berantem enggak? Suka. Suka? Iya. Kok suka? Pernah berantem ya? Ya pernah dong Kak, Pernah. sering dong. Adik-adik di rumah pasti pernah berantem juga ya? Biasanya kalau berantem itu awalnya gimana, Kak? Ya nanti tuh bercanda-bercanda, terus nanti akhir-akhirnya ya berantem sendiri-sendiri gitu. Akhirnya berantem ya? Iya. Awalnya gojek-gojek dulu, tapi nanti ada yang nangis gitu ya. Adik-adik mesti pernah kan sama adiknya, sama kakaknya gitu ya. Iya. Biasanya kalau berantem itu lama pasti bentar. Ya kadang lama sih Kak, kadang juga sebentar langsung minta maaf gitu. Langsung minta maaf. Iya. Nah, adik-adik juga di rumah pasti gitu kan? Kalau sudah berantem, pasti diem-dieman. Atau ada juga yang langsung minta maaf. Nah, kalau adik-adik ingat, Tuhan itu juga nggak pengen kita berantem terus gitu ya. Tuhan itu pengen supaya kita hidup rukun satu sama lain, sama temennya, sama siapa aja kita harus hidup rukun. Kak Ajeng, kita mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Rukun Cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itu
saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi ya Kak Ajeng ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan pinta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan pinta buktinya. Ngomong-ngomong tentang rukun, Kak, Ya, berarti kita tidak boleh saling menyalahkan. Nah, ngomongin tidak boleh saling menyalahkan, kita mau dengan firman dari Bu Vera. Tapi sebelumnya, kita mau pujikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, oh. Halo adik-adik, sudah siap mendengarkan cerita? Nah, kita semua akan berdoa terlebih dahulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, nanti adik-adik menirukan Kak Vera berdoa ya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk mengerti dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Nah, adik-adik, untuk cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Alkitab, dari kitab Yohanes, pasal yang ke-8, ayat 1 sampai 11. Nah, untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, nanti bisa membaca Alkitab dari kitab Yohanes pasal 8, ayat 1 sampai 11 ya. Dan kita akan menyaksikan cerita firman Tuhan melalui video. Tapi sebelum kita melihat video cerita firman Tuhan, Kak Vera mau ajak adik-adik untuk melihat video yang berikut ini. Nah, seperti dalam video ini, seorang ayah yang ketika pulang ke rumah menyaksikan, loh kok rumahnya berantakan, pakaiannya berantakan kemana-mana. Which one of you did that to my clothes? Siapa ya yang membuat pakaian itu berantakan? Nah, lalu ada kakak dan ada adik dipanggil, ditanya sama papahnya, ayo siapa di antara kalian yang berantakin? Kakak atau adik? Wah, kakaknya mengatakan, bukan aku nggak membuat pakaian itu Was it berantakan. you? No. No. It wasn't you. No. Nah, adik-adik, tadi di dalam video itu
kita melihat apa? Wah, sebuah rumah yang bajunya berantakan, terus ada 2 orang anak, kakak beradik, tidak ada yang mau ngaku siapa yang membuat baju-baju itu berantakan ya, malah saling menyalahkan. Ya, nah adik-adik, dalam cerita firman Tuhan hari ini juga ada loh seorang yang dibawa kepada Tuhan Yesus, dia disalahkan dan dianggap berdosa karena perbuatannya. Lalu, bagaimana ya sikap Tuhan Yesus? Nah, kita bisa menyaksikannya melalui video berikut ini. Yuk kita saksikan. Yohanes 8 ayat 1-11. Yesus kembali ke Bukit Zaitun. Tetapi keesokan harinya, pagi-pagi benar, ia sudah berada lagi di Bait Allah. Orang banyak segera berkumpul, lalu ia duduk serta berkata-kata kepada mereka. Sementara ia berbicara, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang wanita yang kedapatan sedang berzina dan menempatkannya di hadapan orang banyak. "Guru," kata mereka kepada Yesus, "perempuan ini tertangkap tengah berzina. Taurat Musa mengatakan bahwa ia harus dibunuh. Bagaimana pendapat guru?" Mereka sedang menjebak dia supaya mengucapkan sesuatu yang dapat digunakan oleh mereka untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk dan menulis di tanah dengan jarinya. Mereka terus-menerus meminta jawaban. Sebab itu ia berdiri dan berkata, "Baiklah, lempari dia dengan batu sampai mati. Tetapi hendaknya orang yang tidak pernah berdosa melempar paling dahulu." Kemudian ia membungkuk dan menulis lagi di tanah. Pemimpin-pemimpin orang Yahudi itu menyelinap keluar seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, hanya Yesus sendirilah yang tertinggal dengan wanita itu di hadapan orang banyak. Yesus berdiri lagi dan berkata kepadanya, "Mana orang-orang yang menuduhmu? Tidakkah ada seorang pun yang menghukum engkau?" "Tidak ada, Tuan," katanya. Maka kata Yesus, "Aku pun tidak. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat bahwa ada seorang perempuan yang dipaksa dan diseret datang kepada Yesus karena perempuan itu berdosa. Siapa yang menyeret mereka? Wah, malah para pemimpin agama loh ya. Mereka bilang kepada Yesus, "Tuhan, perempuan ini sudah berdosa besar. Gimana ini Tuhan? Dihukum apa enggak?" Nah, adik-adik, kalau menurut hukum Yahudi, perempuan ini memang harus dihukum. Hukumannya apa? Wah, hukumannya ngeri. Hukumannya harus dilempari batu sampai mati. Nah, Tuhan Yesus itu sebenarnya dijebak loh adik-adik. Nanti kalau Tuhan Yesus bilang, ya hukum aja, dia memang berdosa. Berarti Tuhan Yesus itu orang yang tidak punya belas kasihan. Padahal sehari-harinya Tuhan Yesus mengajarkan kasih. Juga nanti Tuhan Yesus bisa dianggap main hakim sendiri. Menghukum mati orang seenaknya. Padahal ada apa? Pemerintah penjajah Romawi yang punya hak untuk menghukum mati warga jajahannya. Nah, Tuhan Yesus nanti bisa disalahkan, bisa ditangkap oleh pemerintah Romawi. Tapi, kalau Tuhan Yesus bilang, enggak usah dihukum aja. Padahal perempuan itu sudah bersalah. Wah, berarti Tuhan Yesus membiarkan orang berdosa. Wah, kalau berdosa nggak apa-apa ya, tenang aja, santai aja, kita nggak dimarahi Tuhan, gitu ya. Nah, Tuhan Yesus itu jebak. Kalau Tuhan Yesus jawab ya ataupun tidak, jawaban Tuhan Yesus tetap saja bisa disalahkan. Nah, sekarang Kak Vera mau tanya pada adik-adik. Kalau kita ada dalam situasi seperti itu, apakah adik-adik juga menjadi orang-orang yang seperti para pemimpin agama tadi? Sukanya nyalah-nyalahin. Ini nih, paling berdosa nih, paling salah nih, paling patut dihukum nih, lempari batu sampai mati. Apakah seperti itu?
Nah, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa semua orang berdosa. Kalau ada yang tidak berdosa, silahkan melempar batu yang pertama kali. Ada yang tidak berdosa? Wah, ternyata nggak ada. Mereka semua jadi malu. Mereka semua pergi satu persatu, mulai dari yang tua. Karena apa? Merasa bahwa dirinya juga berdosa. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga menjadi orang yang suka menyalah-nyalahkan orang lain seperti para pemimpin agama tadi? Nah, seperti dalam video ini. A few moments later. Nah, lalu ayahnya tanya, apa adik? Enggak, bukan aku juga. Nah, lalu siapa dong? Kakak bukan, adik bukan. A little longer than a few minutes later. Lalu kakak menunjuk pada adik. Dia yang melakukannya, aku tahu. Nah, tapi adiknya mengatakan, enggak, aku bukan. Tapi tangannya nunjuk pada kakaknya. Nah, seolah-olah dia ngasih tahu sama papahnya kalau itu loh kakak yang melakukan. Ya, dia menyalahkan kakaknya yang melakukan. Lalu kakaknya mengatakan, loh kok aku? Bukan aku. Aku nggak melakukannya. 2,000 years later. Nah, siapa dong yang melakukan? Nah, adik, apa kamu yang melakukan? Enggak, bukan aku. You did not. Terus siapa dong yang melakukan? Tanya ayahnya. Who was it? Which one? Mommy was. He did. No, but Mommy was. Oh, is mommy now? Itu Mommy mama did itu that? yang melakukan. Nah, sekarang adiknya Oh, it nyalahkan wasn't mom. mamanya. Tadi nyalahkan papahnya, sekarang nyalahkan mamanya. Oh kan, tapi ketika dia menyalahkan, matanya nggak berani lihat sama ayahnya. Nah, biasanya tandanya begitu adik-adik. Kalau orang itu bohong, biasanya matanya nggak berani menatap orang yang diajak bicara. Mom did that. Mommy did that. Yeah. I don't think mommy would have done that. I didn't do that. I think that you did it. No, I didn't. How are you gonna prove it? I'm gonna do it with Bubba. That doesn't make sense. Nah, akhirnya siapa ya sebenarnya yang membuat pakaian itu berantakan? Nani? Omae wa mou shindeiru. I didn't do it. I think it was you. I think it was you. It was. Lah, ternyata ayahnya tahu siapa yang salah. Lalu ayahnya mengatakan, ayah tahu siapa yang membuat pakaian ini berantakan. Kamu kan? Ayahnya menunjuk adiknya. Bubba. Quit blaming it on Bubba and mommy. Just say I did it. I didn't do that. Just say I did it. I didn't. You promise? No, no, no. You don't promise. I didn't do that. Adiknya mengatakan, enggak, bukan aku. Ayah You didn't mau what? kamu jujur. Ayah mau tanya ya, dengan jujur sekarang You didn't dijawab what? ya. Kalau kamu jawab dengan jujur, ayah nggak akan marah. You didn't what? I didn't do that. I didn't do that. I Look at, didn't. look at me. I want you to tell me the truth. Okay? Look at me right now. Tell me the truth. Did you do that? If you did, it's okay and I'll forgive you. But I want you to tell me the truth. Lalu ayahnya mengatakan, kamu membuat pakaian itu berantakan ya? Akhirnya adiknya ngaku iya, aku yang membuat pakaian itu berantakan. I did that. You did that? Yeah. Thank you. Nah, adik-adik, kalau memang kita salah, kita mengaku saja kalau kita memang salah. Dan tidak usah menyalahkan orang lain. Seperti perempuan berdosa tadi. Dia sadar kalau dirinya salah, makanya dia diam saja. Dan dia tidak menyalah-nyalahkan orang lain. Tetapi para pemimpin agama tadi merasa bahwa perempuan ini berdosa, perempuan ini bersalah, patut dihukum. Mereka menyalah-nyalahkan. Kalau bisa, mereka menyalahkan wanita itu dan menyalahkan Tuhan Yesus juga.
sehingga dua-duanya bisa disalahkan. Nah, adik-adik, kalau kita bersalah, memang selayaknya kita mengaku salah. Tetapi kalau kita tidak bersalah, kita juga tidak perlu sampai menyalah-nyalahkan orang lain seperti itu. Kalau kita tahu ada orang lain yang bersalah, cukup kita beri nasihat, kita beri petunjuk yang baik. Kita kasih tahu, kamu kalau seperti ini salah loh, jangan diulangi lagi. Kalau kamu seperti ini, nanti kamu rugi sendiri loh. Seperti itu, kita kasih tahu baik-baik. Nah, kalau dikasih tahu baik-baik, seperti adik tadi kan, ketika dikasih tahu baik-baik, akhirnya dia mau mengakui kesalahannya. Kalau orang sudah mau mengakui kesalahannya, kita kasih tahu juga gimana sih yang baik seharusnya. Jadi jangan cuma disalah-salahin, jangan disalah-salahin ya. Jadi diberitahu salahnya di mana dan dikasih tahu yang baik itu harusnya seperti apa. Kan Tuhan Yesus juga sudah mau mengampuni. Kita juga mau memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Ya, adik-adik bisa semua ya. Oke. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Adik-adik bisa siapkan persembahannya. Adik-adik bisa masukkan di dalam amplop persembahan. Atau adik-adik bisa transfer di rekening di bawah ini. Atau bisa lewat kode yang tertera di layar. Tapi sebelumnya, kita mau ucapin ayat hafalan kita dulu yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7b. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi untuk mengirim persembahan kali ini, kita mau pujikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku. Yesus, terimalah sembahan kami, berkatilah sekolah minggu pada hari ini, pertemukan kami kembali di minggu yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekolah minggu hari ini kita sudah selesai. Dan ingat adik-adik, hari ini kita belajar untuk kita tidak saling menyalahkan. Jika kita salah, kita harus minta maaf. Minta maaf. Kalau ada orang yang salah, berarti kita tidak boleh menyalahkan. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.